Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para masyayikh, para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Al-Ilyasi Kiai Haji Muhalli Mawardi. Juga mohon maaf kepada kiai-kiai, para ulama yang tidak bisa kami sebut satu persatu karena memang kami tidak kenal. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya sebagai santri panjenengan sedaja. Yang saya hormati para ustadz, para asatidz, para wali murid, juga yang saya sayangi para santri, para murid Pondok Pesantren Al-Ilyasi yang alhamdulillah di pagi hari ini insya Allah akan diwisuda. Di kesempatan pagi ini juga saya ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin dari saya, dari santri panjenengan sedaja. Mungkin ada salah dan dosa. Mungkin di suasana lebaran kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun sebenarnya untuk masalah dosa, masalah salah dan boleh untuk neng daerah kang ditoh mungkin tidak ada, walaupun ada sedikit, karena dan memang belum kenal dengan tokoh-tokoh masyarakat di kecamatan Tambelengan kang ditoh. Yang saya hormati juga kepada aparat desa Buka, kalau nggak salah Buka, dan aparatnya juga alhamdulillah datang di tengah-tengah kita. Kepala desa dari desanya ini dari kecamatan Sreseh datang juga ke acara wisuda Pondok Pesantren Al-Ilyasi. Sebenarnya kalau bicara saya untuk orasi ilmiah dan kebangsaan, saya kurang paham, Kiai. Karena saya kesini juga ingin bersilaturahim, selain bersilaturahim, ingin banyak belajar dari para masyayikh, para ustadz yang ada di sini. Karena menurut saya belajar menjadi santri itu tidak kenal waktu dan tempat. Dimanapun kita berada, kapanpun kita harus tetap terus belajar dan menjadi santri. Karena selama saya belajar dari awal, saya ini anaknya petani. Orang tua saya baik itu bapak maupun umi kalau kejual ijazah, tapi selalu mendorong kepada saya untuk selalu belajar dan menuntut ilmu. Seperti yang disampaikan oleh Kiai pengasuh Pondok Pesantren Al-Ilyasi tadi, kita karena di sini juga banyak orang tua wali santri terus harus mendorong anak-anaknya, walaupun dari desa tetap harus mendorong bagaimana terus belajar. Karena seperti yang saya sampaikan, belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal umur. Walaupun saya hari ini sebenarnya punya kegiatan di Surabaya, karena saya niat kesini ingin bersilaturahmi, juga ingin belajar dari para masyayikh, para alim, para ulama di sini. Saya datang ke sini. Itu pentingnya ilmu seperti yang disampaikan oleh pengasuh tadi. Selain itu, sebenarnya mohon maaf para pengasuh Pondok Pesantren Al-Ilyasi
sebenarnya saya selama ini jarang hadir ke acara-acara seperti ini sebelum saya melakukan sesuatu untuk pondok pesantren yang ada di sini. Nah, ini sudah dikasih PR. Setelah bersilaturahim, juga nantinya saya dapat oleh-oleh nih, pulang dari sini dapat oleh-oleh untuk bagaimana untuk ikut serta memperjuangkan masalah infrastruktur yang ada di pondok pesantren ini. Sebenarnya kalau dulu selama ini alhamdulillah berkat doa para masyayikh, para alim ulama, saya memperjuangkan lembaga pendidikan keagamaan setiap tahun kurang lebih sampai 40 sampai 50 lembaga pendidikan. Dan saya hadir biasanya setelah saya melakukan perjuangan itu. Lah di sini saya nih kayak apa ya, sungkan gitu. Belum apa-apa saya harus berdiri di sini, jadi nggak punya bahan apa yang saya sampaikan kepada wali murid yang juga hadir di tengah-tengah kita. Tentunya dengan berdirinya pembangunan di pondok pesantren ini itu atas kerjasama dengan wali murid. Mudah-mudahan ke depan wali murid juga ikut serta bagaimana kemajuan di pondok pesantren ini bisa lebih baik dan lebih maju. Amin. Amin. Dan saya juga ingin menyampaikan, saya ini punya cerita, Kiai. Di Tambelangan ini saya diajak oleh teman-teman saya, oleh pengurus partai yang ada di Tambelangan untuk bersilaturahim dengan para kiai yang ada di Kecamatan Tambelangan. Saya bukan tidak mau waktu itu, tapi saya belum merasa memperjuangkan apa yang diperlukan oleh para masyayikh, para alim ulama di Kecamatan Tambelangan. Waktu itu kami bisik-bisik apa sebenarnya yang harus diperlukan. Ternyata teman-teman saya yang ada di Tambelangan itu mengusulkan bagaimana di Tambelangan mempunyai kantor MWCNU. Nah, alhamdulillah saya perjuangkan, insya Allah tahun ini kantor MWCNU di Kecamatan Tambelangan ini akan dibangun. Sambung doanya, dan perlu juga doa dan tenaganya untuk ikut serta bagaimana nanti kantor MWCNU di Kecamatan Tambelangan ini bisa berdiri megah sehingga bisa dipergunakan untuk syiar agama. Thank you. Maka untuk lembaga-lembaga pendidikan, kalau memang nantinya perlu perjuangan dari Tengkuleh di Nyon Seporah, walaupun saya sekarang ada di PDI Perjuangan, tapi saya NU, saya NU. Jadi karena menurut saya partai politik itu, partai politik itu hanya sebagai kendaraan untuk bagaimana kita nanti bisa memperjuangkan baik itu keagamaan, sosial maupun ekonomi. Thank you. Jadi alhamdulillah di Kabupaten Bangkalan pertama kali pembangunan MWCNU yang ada di Kabupaten Bangkalan itu berkat perjuangan kami yang dari PDI Perjuangan. Hampir sekitar 10 MWCNU di Kabupaten Bangkalan sudah berdiri dan alhamdulillah merembet ke Kabupaten Sampang di Tambelangan, yang insya Allah besok sudah penandatanganan. Betul? Iya, mohon sambung doanya. Selain itu juga karena nanti ada MWCNU yang permanen lantai 2, apabila ada lembaga pendidikan keagamaan yang ada di Kecamatan Tambelangan ini, kalau perlu kami perjuangkan itu mohon dengan sangat untuk ada rekomendasi dari MWCNU atau dari pengurus NU. Karena apa? Saya tidak ingin salah dalam memperjuangkan
lembaga-lembaga pendidikan khususnya bidang keagamaan, takut nantinya lembaga yang kita perjuangkan itu adalah aliran-aliran yang tidak kita inginkan. Insya Allah kalau sudah ada rekomendasi dari Nahdlatul Ulama, insya Allah lembaga pendidikan keagamaan itu benar-benar di luar dari aliran-aliran yang selama ini selalu mengadu domba antar umat beragama. Thank you. Ki, Sephora saya batas Kiai, kalau memang nanti butuh perjuangan dari Tengguleh untuk perbaikan atau membuat gedung-gedung baru di lembaganya, mohon dengan sangat untuk ada rekomendasi dari Nahdlatul Ulama. Thank you. Karena saya yakin di Kecamatan Tambelangan khususnya dan Kabupaten Sampang pada umumnya mayoritas adalah warga Nahdliyin. Thank you. Warga Nahdliyin. Jadi sekali lagi kami tegaskan, kami sampaikan, apabila ingin memberi PR dan Tengguleh, memberi tugas dan Tengguleh sebagai bekal panjenengan Jawa Timur untuk memperjuangkan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, mereka harus ada rekomendasi dari NU maupun Nahdlatul Ulama. Tentunya tidak lupa makin pengurus Tengguleh, pengurus partai ini biasanya juga yang mengusulkan dan merekomendasi di Tengguleh. Jadi mungkin di sini ada juga pengurus partai Tengguleh. Kenapa tidak disebut? Kenapa tidak ada rekom di Tengguleh? Kan kalau tidak nikah. Thank you. Jadi tetap kami akan saya sampaikan kepada pengurus partai Tengguleh yang ada di Kecamatan Tambelangan maupun di Kabupaten Sampang, bahwasanya saya diberi tugas oleh Nahdlatul Ulama, diberi tugas oleh para masyayikh untuk memperjuangkan lembaga-lembaga yang ada di Kecamatan Tambelangan khususnya dan Kabupaten Sampang pada umumnya. Dan bicara lembaga pendidikan, bila bicara masalah pendidikan itu sangat penting seperti yang disampaikan oleh masyayikh tadi, oleh guru kita tadi. Bukannya kita tidak perlu masalah ijazah, tidak, tetap perlu ijazah, tapi terpenting bagaimana kita mempunyai ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah itu tentunya ini juga perlu andilnya wali murid, karena sepengetahuan saya pendidikan awal itu ada di wali murid. Pendidikan awal nikah berdek neng wali murid semenjak dari kandungan sampai lahir nikah, sampai umur 7 tahun nikah, tanggung jawabnya wali murid. Dan kadang karena anak kita nakal, yang nakal sareng lain sepot enti nikah pas gara-gara nakal pas masuk ke pondok ya. Dan kadang mondok nikah, anak nikah yang gara-gara nakal. Muntah nakal biasanya sepuh masuknya lagi sekolahan yang dianggap favorit. Sila nakal biasanya. Mau si nakal biasanya yang daerah Bule nih sekolah. Mudah-mudahan di daerah kantor tidak lagi, karena buktinya terbukti santri pondok pesantren Al-Ilyasin ini kan banyak. Berarti tidak seperti di daerah Tengguleh. Mau neng daerah Tengguleh, si nakal nih kayak mondok, si tak nakal. Penyari sekolahan si favorit negeri, bahkan kadang-kadang harus bayar dengan uang yang tidak sedikit, dengan biaya yang tidak sedikit. Kan pas baju bang ini pas robi cedek ustaz, baju bang ini pas robi cedeknya. Thank you. Jadi mulai preman di pondok nakal, kiainya yang kena oleh biasanya. Yang kena saleh pondoknya biasanya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pendidikan awal itu ada di wali murid. Thank you. Jadi
harus ada kolaborasi antara wali murid dengan pengasuh pondok pesantren, dengan para ustadz yang ada di lembaga-lembaga pendidikan tempat anak kita belajar. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan, mari berkolaborasi. Wali murid juga harus mencoba memantau anak-anak kita, jangan selalu pasrah kepada para ustadz, para guru, jangan pasrah, karena seperti yang disampaikan oleh pengasuh tadi, banyak tambah tahun ini, banyak cobaan-cobaan, banyak rintangan-rintangan yang kita hadapi. Satu contoh, dulu ki mana gule benih ki mana para kiai ini kan ki mana gule muncul mana para pengasuh ini kan lambat muncul mana gule lambat kan dia lambat nikah sedikit lembaga pendidikan ini sedikit. Sekarang ATK badah lembaga pendidikan, ATK badah lembaga pendidikan. Kule saben sekolah madrasah nikah sekitar 5 kilo gula akhirat. Seorang gula nikah dari Tisa gitu kan, Tisaan dari Kak Dinto. Kule dari desa Katol Barat Gunung kan itu. Artinya mun saben nikah dianggap kenapa gitu? Daerah membicarkan nikah di luar Islam. Kocok seperti itu sabda. Neng daerah muda nikah. Alhamdulillah lambat laun sudah mulai ada sudah mulai diterima oleh masyarakat, bergaul dengan masyarakat. Itu tentunya dari berkah para masyayikh, doa dari para kiai, semuanya seperti itu. Jadi sekarang nikah kembali yang saya sampaikan tadi, munsabkan nikah, sekolah nikah dengan jaraknya jauh. Makin ada yang kak beli madrasah, ada yang kak beli sekolah, tapi kenakalan remaja, kenakalan murid-murid mereka tanpa rusak makin. Itu ada di mana salahnya? Makin nikah ada. Oke, kalau dulu sedikit di sini ada tengkar, sekarang enggak. Tapi kenakalan memang tambah pesat makin jauh. Kenakalan anak-anak kita tambah pesat makin. Walaupun tempat pendidikan nikah akal-akalan yang setiap desa. Munsabkan satu desa paling 1 sampai 2. Makin nikah paling sedikit lemak lembaga pendidikan makin. Karena gula setiap mencoba untuk memperjuangkan lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Bangkalan ini kan, setiap tahun pasti beda, setiap desa ini kan beda. Desa ini kan beda baik. Datanya yang mengajukan, ini yang dulu, ini, tahun depan ini. Seperti itu. Jadi sekali lagi kami mohon kepada para santri, ayo, walaupun kita anak mancong, anak mancong mencari perkuliahan ini kan, anak orang-orang biasa yang kadang-kadang orang tua kita tidak punya ijazah seperti saya, ayo semangat untuk terus belajar dan belajar sampai tingkat atas. Thank you. Gara-gara cepon kiai guru, makin walaupun nanti ijazah kalau di Pak Camat, kalau di sini kan, enggak, karena suatu contoh nikah SMK nikah sekolah kejuruan, artinya pembelajaran sudah dijuruskan. Thank you. Nah, tapi tidak harus jadi sesuai dengan ini sebenarnya. Kalian itu tata boga gini, tata boga nikah belajar bidang apa? Nikah gula oning nih. Belajar tentang apa ya? Masak tadi, masak. Nah, tidak harus kita bisa masak, enggak nantinya. Cita-cita oke lah, ingin jadi tukang masak, oke, enggak apa-apa. Oke, jadi oke, enggak apa-apa. Tapi tidak jadi itu enggak apa-apa. Yang penting ilmu yang kita dapat adalah barokah. Thank you. Satu contoh, kita nggak bisa matematika. Lah, tidak semua yang dibutuhkan itu pintar matematika. Jadi ustadz ini tidak harus pintar matematika. Thank you. Tidak.
Jadi sejarawan juga tidak butuh pinter matematika, kan dia nikah. Thank you. Jadi ahli baru, kalau bil ahli di kimia di ini perlu di bidang masalah matematika. Artinya apa? Kita semasa masih muda, masih waktunya untuk belajar, walaupun belajar kita tidak mengenal waktu dan tempat. Cuman masa-masa seperti para santri yang ada di depan sini ini masa-masa untuk terus belajar. Thank you. Harus terus belajar. Kalau bisa maka harus dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Thank you. Satu contoh Tuan Gul, waktu dulu saya sebenarnya tidak mau bersekolah di IAIN, Pak. Tidak mau saya sebenarnya. Kuliah waktu itu mau sekolah di tempat pendidikan universitas yang tidak ada Islamnya gitu. Karena dari gula pikir gula bisa nakal kan dia nih. Walaupun setelah masuk nang IAIN mah nakal kan dia. Sampai yang beli biang tua dan gula. Uwes dong ada sekolah yang ada Islamnya. Sing lo oning IAIN ini kenapa yang gula? Lo oning. Sampai iater gula. Ada daftarnya iater. Walaupun tua yang sepuh gula nih kak. Lo oning lo ketulis jasa nyater gula. Nyater de napa ada daftar. Takut melenceng. Takut tidak napa. Takut tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh yang sepuh. Jadi wali murid ini hanya mengulang apa yang disampaikan oleh pengasuh tadi, harus pintar-pintar memilih tempat pendidikan. Walaupun pendidikan banyak, makanya harus dipilih. Dan benih hanya milih ater oleh putra-putri sampean nikah yang mau masuk sekolah, mau masuk pondok pesantren, tore ater habis aktif deh para pengasuh yang ada di lembaga itu. Cekor pemasok itu. Makin aduh banyak lagi. Nikah mau nang lembaga pendidikan keagamaan mungkin nyata yang sekolah. Monde SD Pak. Anak-anak nikah masuk TV nih. Masuk TV tanpa nyata orang sekolah. Lah nikah penting sebagai wali murid. Penting, sangat penting. Ini pendidikan awal. Orang sekolah nikah pendidikan awal. Mari mungkin ini pendaftaran baru wali murid baru tore ater cek pajalan didik nak kok nikah ater untuk acabis dia pengasuh atau udah ustadz yang ada di lembaga itu. Siap wali murid untuk mengantar murid santrinya. Wali murid siap untuk ngantar putra-putranya de pendidikan yang benar-benar ada keagamanya. Siap tadi? Nah kalau siap makin harus aja habis kan itu. Aja habis. Cek pemakat di putranya. Tinggi. Jadi yang terakhir saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya Kiai, karena apa yang saya sampaikan ini memang yang kuliah tentu ini memang ingin belajar kan, ingin belajar. Jadi banyak bahasa yang tidak runut lagi, tak tuntut. Tapi alhamdulillah di kesempatan pagi setengah siang ini, sebelum saya naik ke sini sudah dikasih PR. Tadi disampaikan oleh pengasuh seperti mereka BC Jepon, tinggi BC. Terus napa guru bisik-bisik juga banyak kekurangan infrastruktur yang ada di lembaga ini. Dan beliau juga punya cita-cita, dan ini perlu dukungan dari para masyayikh, para alim, para ustadz, wali murid juga. Beliau punya cita-cita nantinya di lembaga, di pondok pesantren ini akan berdiri universitas. Amin. Mudah-mudahan terwujud. Amin. Gula saya memperjuangkan dia, panjenengan mohon doanya dari gula. Tuhan menggula, lo bisa doa kita kalau tuli terima. Insya Allah kalau para ustadz, para alim, para ulama saya doa langsung depak nanti, langsung depak sehingga perjuangan dan gula bisa segera terwujud. Tinggi. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi buat para alim ulama yang juga hadir di tengah-tengah kita, apabila ada sesuatu yang perlu kami perjuangkan,
di tingkat provinsi Jawa Timur, bukan hanya Yayasan Pondok Pesantren Al-Ilyasi ini nih, siapapun apabila memang membutuhkan perjuangan ke provinsi Jawa Timur, kami akan perjuangkan, kami siap untuk memperjuangkan. Thank you. Artinya bukan ini semuanya lembaga-lembaga yang ada di sini yang tentunya beraliran ahli sunnah wal jamaah, kami siap untuk memperjuangkan. Masalah sukses atau tidaknya itu tergantung dari panjenengan saja, karena doa dari panjenengan. Thank you. Kalau masalah Kiai, insya Allah kami perjuangkan supaya lo picture boleh, insya Allah. Kalau saya kesini bagaimana ini lo picture kan ya nikah. Kalau memang ada gedung yang perlu dilanjutkan, segera kami nanti ada tim saya untuk menghubungi pengasuh sini, karena alhamdulillah di sini juga ada sahabat saya, saudara saya Mas Iwan, beliau anggota DPRD Kabupaten Bangkalan tentunya dari fraksi PD Perjuangan. Tadi berdiri Mas Iwan. Ini anggota DPRD dari fraksi PD Perjuangan Kabupaten Sampang kali ini. Ikulah calon ke provinsi di perlu antri kan dari kegantian. Dan di sini juga alhamdulillah ada sekretaris PD Perjuangan yang asli dari Kecamatan Tambelangan, Kak Sayadi. Mohon berdiri Kak Sayadi. Nah, nikah kan kita deh. Nikah alhamdulillah makin Jepon sudah masuk ke struktur NU. Insaf begini alhamdulillah. Setelah ada di PD Perjuangan, insaf masuk NU. Kan yang artinya nggak salah masuk ke PD Perjuangan tadi kan. Seperti Tenggula dulu tidak ada DPD Perjuangan. Setelah ada DPD Perjuangan, alhamdulillah saya bisa memperjuangkan pembangunan kantor MUCNU di Kabupaten Bangkalan dan juga di Kecamatan Tambelangan. Sekian dari Tenggula, kurang lebihnya mohon maaf, dan angkupaki santri Tenggula guys, angkupaki santri panjenengan saja, dan apabila ada salah itu sebagai santri selalu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.